di DPR peta politiknya pasti akan berubah dan mungkin Pak Jokowi masih ada kebijakan-kebijakan strategis yang akan dibuat. Nah, itu yang akan menjadi tantangan bagi pemerintah sekarang sampai tanggal 20 Oktober nanti. Melihat pidatonya Pak Prabowo, kelihatannya dia mau mengakomodir koalisi yang ada di luar. Dan sepertinya gaya Pak Jokowi mau coba diadopsi oleh Pak Prabowo dengan mengajak semua partai politik masuk ke dalam koalisi. Nah, kalau Nasdem, lalu kemudian PKS dan PDIP ada di luar, wah itu seru itu. Itu menarik. Hari ini kita hadir bersama Bapak Sebastian Salang, Wasekjen DPP Pusat Golkar. Pak, sudah berpengalaman Pak dari politik kita. Sejak zaman Pak Harto sudah jadi aktivis kelas berat. Dari zaman politik Indonesia itu masih telur, masih nggak ada politiknya Pak. Di zaman Pak Harto. Ya, sampai sekarang sudah bisa disebut hampir dewasa mungkin ya Pak? Enggak juga. Justru sekarang kita sudah mau beranjak dewasa. Di pemilu terakhir ini ada yang bilang kayaknya kok kita agak setback nih. Dan itu tantangan serius bagi demokrasi kita. Begitu. Makanya para guru besar itu pada turun gunung kan, kadang melihat ini ada tanda-tanda ini ancaman terhadap demokrasi kita yang sudah berjalan cukup bagus 25 tahun dan kita mestinya sudah mulai beranjak menuju demokrasi yang lebih matang, lebih dewasa gitu. Tapi kelihatannya terganggu dengan beberapa hal, terutama keterlibatan Pak Jokowi sebagai presiden sehingga membuat orang semua cemas. Jangan-jangan kita ini kembali lagi ke era Orde Baru gitu kalau tidak dikritisi gitu. Nah, jadi kemarin itu apa yang kita saksikan memang masyarakat kita cukup matang ya. Artinya mereka menggunakan pilihannya lepas dari cerita di balik itu, lepas dari cerita-cerita sebelumnya, tapi kemarin itu berjalan cukup aman, kondusif dan lancar gitu, sehingga memang menurut saya pemilu kita ini dibagi menjadi beberapa episode, lalu pada saat hari hanya maupun pasca. Paskanya ini yang menjadi problem besar. Sebetulnya proses atau pemilunya sendiri itu menyisakan catatan. Iya, benar. Menyisakan sejumlah catatan. Ada yang bilang ini catatan kelam, ada yang bilang ini catatan hitam, ada yang bilang ini catatan yang sangat penting atau koreksi penting bagi demokrasi kita yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jadi ini pelajaran penting karena apa yang terjadi sekarang itu bisa saja terulang nanti di pemilu berikutnya. Itu yang orang nggak mau. Lalu kemudian bisa juga terulang pada pilkada. Kita punya agenda nasional lagi di bulan November nanti, itu ada pilkada. Gitu. Kenapa orang begitu konsen untuk memberi catatan kritis terhadap proses yang dialami di pemilu presiden kali ini? Karena orang pingin kita bergerak semakin maju, demokrasi kita makin matang,
Sehingga kita meninggalkan legacy kepada generasi berikutnya. Kita tidak meninggalkan persoalan seperti pada Orde Baru. Lalu kemudian pada saat hari H-nya itu betul-betul keputusan yang telah dibuat oleh masyarakat. Lepas dari pro kontra dari prosesnya, masyarakat sudah membuat keputusan dan itu berjalan dengan baik. Pasti ada banyak catatan, ya, pelanggaran di sana sini itu pasti ada, dan setiap pemilu juga sebelumnya ada pelanggaran. Ya, pasti. Dan biarkan mekanisme itu diselesaikan melalui proses yang berjalan. Nah, lalu kemudian kita melangkah setelah ini, kita sudah kita sudah mengalami bahwa pemilu ini berjalan satu putaran. Ya. Maka tentu anggaran negara hemat karena tidak dua putaran gitu. Bisa digunakan Ya untuk kan? Bisa program lain atau digunakan untuk ada banyak hal gitu ya. Janji misalkan untuk subsidi ke janji yang udah dibilang Pak Prabowo sebelumnya. Oh ya. Mungkin belum karena Pak Jokowi itu masih sampai Oktober. Iya. Ya, sampai masih tanggal 20 Oktober. Masih cukup waktu. 5-6 bulan lagi. Ya. Dan setelah itu baru giliran Pak Prabowo dan Gibran untuk menuai janjinya. Dan dari waktu sekarang sampai bulan Oktober ini, ya kita berharap dinamikanya itu baik-baik saja, gitu. Karena bagaimanapun terjadi perubahan peta politik, terutama di parlemen. Ya, setelah pemilu kemarin itu, di DPR peta politiknya pasti akan berubah. Dan mungkin Pak Jokowi masih ada kebijakan-kebijakan strategis yang akan dibuat. Nah, itu yang akan menjadi tantangan bagi pemerintah sekarang sampai tanggal 20 Oktober nanti. Lalu kemudian di sisi yang lain, Pak Prabowo punya waktu yang cukup untuk memikirkan bangunan koalisi. Apakah koalisi sekarang sudah cukup? Atau dia membuka diri untuk bangun koalisi baru, gitu. Lalu kemudian dia punya waktu yang cukup panjang untuk memikirkan postur kabinet yang akan dibentuk itu akan seperti apa. Pembantu-pembantunya ya seperti apa yang pengen dibangun oleh Pak Prabowo. Apakah dia membuat kabinet yang gemuk atau dirampingkan atau mau seperti apa? Dia punya waktu yang cukup panjang, saya kira begitu. Dan berdasarkan apa juga Pak Prabowo nanti membangun kabinetnya juga. Betul. Mau berdasarkan kebutuhan politik kah? Atau berdasarkan kebutuhan? Kalau misalkan Pak Prabowo lebih modern, mungkin kita bisa pakai data untuk membangun kementerian. Tapi apakah bakal sepintar itu keputusan yang diambil Pak Prabowo? Atau cuma sekedar menuhin keinginan partai A, partai B, partai C? Begini, saya melihat ada dua hal. Yang pertama, Pak Jokowi di sisa waktunya ini itu masih berhadapan dengan koalisi partai-partai yang berbeda dengan koalisi Prabowo, Gibran, sampai di bulan Oktober. Dan kita akan lihat dinamikanya. Saya tahu banyak beberapa RUU yang dibahas oleh DPR sampai sekarang, gitu. Bahkan ada RUU yang sudah disahkan, yang tapi kontroversial banget nih Pak, yang hari ini. Apakah sudah disahkan sekarang? Yang apa? RUU DKJ. Oh. Ini kan bakal mempengaruhi peta politik banget nih Pak. Iya. Itu dan juga bakal mempengaruhi peta koalisi. Segitu pentingnya Jakarta, iya kan? Ya, memang. Maksudnya koalisi DPR yang sekarang ini sekarang udah mulai berubah arahnya. Betul. Siapa yang partai yang dulunya partai pemerintah, karena hasil pemilu sudah keluar, harus memikirkan nih. Iya, betul. Kita mau jadi pemerintah apa masih mau kedepannya akan lanjut akan berubah menjadi oposisi kan? Ya, saya kira itu di waktu sampai bulan Oktober ini koalisi
01 dan 03, rasanya mereka akan mengambil sikap, sementara menurut saya mereka akan mengambil sikap oposisi terhadap Presiden Jokowi. Untuk Ya, karena bagaimanapun proses yang dilalui selama ini, dua koalisi ini melihat bahwa ini peran Jokowi sangat besar ya, menentukan kemenangan Prabowo Gibran, begitu. Bahkan ada catatan-catatan di balik itu, penggunaan kekuasaan yang cukup kental di balik kemenangan Pak Prabowo ini membuat koalisi 01 dan koalisi 02 tidak mudah untuk menyetujui seperti kemarin-kemarin. ya, Kalau sebelum-sebelumnya Pak Jokowi mau Bilang bikin undang-undang Omnibus Law dalam sekejap selesai, mau bikin undang-undang IKN itu dalam sekejap selesai. eksekutif pesan ke legislatif ya Pak. Betul. Jadi dia mau apa semua. Tapi ini beberapa bulan ke depan, ini paling tidak masih ada 2 bulan sampai bulan Oktober, ya masih ada 8 lah ya. Masih ada Masih 8 setengah bulan. tahun lagi. Ya. Masih ada lama. 7-8 bulan lagi, dan itu waktu yang cukup signifikan, dan itu akan terjadi dinamika yang sangat penting gitu. Lalu kemudian setelah itu pasti kalau melihat pidatonya Pak Prabowo, kelihatannya dia mau mengakomodir koalisi yang ada di luar. Dan sepertinya gaya Pak Jokowi mau coba diadopsi oleh Pak Prabowo dengan mengajak semua partai politik masuk ke dalam koalisi Pak Prabowo. Apakah seperti sebelumnya? Kita akan lihat nanti ke depan. Tapi dugaan saya mungkin 2 atau 3 partai akan memilih tetap berada di luar menjadi oposisi. Benar. Dan itu menurut saya cukup menarik dinamikanya, dan memang saya kira harus begitu ya. Iya benar. Ada partai yang berada dalam koalisi kekuasaan, ada koalisi partai yang berada di luar kekuasaan, supaya proses check and balances itu berjalan. Itu kalau selama Pak Jokowi 2 periode ini kan praktis nggak ada ini gitu. Eksekutif bekerja sama dengan legislatifnya. Iya. Padahal masing-masing harusnya punya punya wewenang masing-masing. Betul. Jadi seperti tadi istilahmu, eksekutif pesan apa pasti dipenuhi oleh DPR. Siap diterima pesanannya? Ya, siap dilaksanakan semuanya, dan disitulah kelihayan Pak Jokowi memainkan koalisi-koalisi itu dan mengendalikan pimpinan-pimpinan partai. Apakah keahlian yang dimiliki oleh Pak Jokowi itu juga dimiliki oleh Prabowo? Nanti kita lihat. Begitu. Menarik. Cuma ya kan? Nanti gimana Pak Prabowo yang dulunya, ketika kita kan tahu sendiri, tahun 2014 sama tahun 2019 itu Pak Prabowo tuh terkenal keras. Ya. Idealis. Iya. Dan bagaimana kita merasakan benturan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu kan luar biasa, dan pembelahannya sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Polarisasinya itu kelihatan banget. Sampai kita tuh bisa kayak bikin profil. Mana orang yang ini orang kayaknya aliansinya ke Jokowi nih, dukung Jokowi. Mana orang yang dukung Prabowo, itu kelihatan dari model-model orangnya kan. Ya. Itu menarik sih. Bagaimana setelah Pak Jokowi ngajak Pak Prabowo masuk ke dalam kabinet, terus juga partai-partai pendukungnya Pak Prabowo juga ngikut akhirnya ke Pak Prabowo-nya juga. Dan hebatnya Pak Jokowi ini kan bisa membuat partai-partai politik ini bertekuk lutut itu sampai pemilu ini selesai. Nah, pertanyaannya, apakah partai-partai ini masih bertekuk lutut sampai di akhir periode Pak Jokowi? Itu kita akan lihat. Pak, for your information nih Pak. Hasil quick count sementara, ada kemungkinan setelah tahun 2019 ya, setelah tahun 2019 kan partai koalisi pendukung presiden itu yang akhirnya menang. Jadinya eksekutif, bahkan tanpa bergabungnya Pak Prabowo aja, itu Pak Jokowi sudah didukung oleh DPR, karena DPR sudah dikuasai oleh
partai pendukung Pak Jokowi tahun 2019. Ada kemungkinan kalau misalkan hasil quick count ini nggak terlalu jauh, hasil partai pendukung Pak Prabowo nih, itu porsinya masih 40% dari DPR. Betul. Betul. Nah, di DPR. Nah, ini menarik juga nih, bagaimana besok nanti PDIP, kalau misalkan partai-partai pendukung calon lain ini masih idealis ke calon mereka, menarik nih bagaimana besok nanti PDIP dan PKS bakal ada di posisi-posisi. Iya, iya. Saya melihat, kalau melihat karakternya, pasti PDIP itu dia akan mengambil posisi oposisi. Iya. Memang karakternya PDIP ya begitu, dan itu tidak mudah untuk ditaklukkan untuk menjadi bagian dari koalisi pemerintahan. Yang kedua, yang juga cukup punya prinsip itu PKS. Gitu. Dan kemungkinan apakah Nasdem juga dia cukup kuat bertahan berada di luar kekuasaan, atau dia akan bergabung dalam kekuasaan, kita akan lihat. Nanti kita akan lihat apakah kalau PKB saya kok sanksi dia. Iya, PKB. Dia berada di ada partai-partai yang kayak seperti Partai Nasdem, PKB, P3 itu yang sepertinya masih, mereka kan bukan partai, sekarang bukan partai pemimpin lagi. Ya, bukan seperti kayak PDIP, Gerindra yang benar-benar bisa jadi pemutus keputusan. Ya. Itu memang ini menarik ini kalau kita lihat petanya. Iya. Gitu. Nah, apakah nanti dengan kekuatan Pak Prabowo yang sekarang di legislatif kan masih 40%, 45% lah. Oh iya. Sekarang ini kan, nah, apakah nanti dari hasil yang koalisi yang ada saja itu kan mayoritas. Kalau 01 dan 03 itu bersatu, jadi itu mayoritas. Iya. Untuk 8 bulan ke depan. Ya. Itu mereka masih mayoritas. Artinya tidak mudah buat Pak Jokowi untuk mengendalikan parlemen di waktu yang sisa ini. Benar. Gitu. Itu akan berubah apabila Prabowo punya kemampuan untuk menarik ngambil yang beberapa partai ini sisa yang 5% untuk lagi masuk nih. kekuasaan. Ya. Apakah mau untuk masuk kekuasaan dalam penyusunan kabinet. Begitu. Itu akan mempengaruhi petanya ya. Saya kira politik kita 5 tahun ke depan dinamis. Lebih dinamis. Ya, lebih dinamis. sehat. Lebih Kalau dinamis. Jangan sampai seperti tahun 2019 lagi, di mana kejadiannya eksekutif ini udah hampir punya power berlebihan sepertinya, Pak. Iya. Ya, Bapak, itulah yang terjadi dengan pemilu 2024 ini. Iya. Karena begitu dominannya eksekutif, lalu kemudian Pak Jokowi merasa, wah kayaknya ini semua bisa dikendalikan. Enak dewe. Nah, sehingga akhirnya menjadi kebablasan. Ditambah lagi ketika anaknya didorong menjadi wakil Pak Prabowo, sehingga godaan untuk terlibat sangat dalam, lalu kemudian memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki itu besar sekali. Gitu. Nah, ini menjadi catatan penting kita, dan kelihatannya 5 tahun ke depan nggak bisa begitu lagi. Karena itu tadi, karena ada harapan legislatifnya ya mayoritas oposisi. Ya. Semoga bisa ya. Saya kira bisa sih. PDIP sendiri pun dia akan mengambil posisi oposisi.
Dan Kalau PDIP oposisi mungkin partai lain juga mungkin lebih tidak mudah tergoda buat gabung ke pemerintah karena masih ada PDIP, Ya. ya kan. Kalau Jadi- yang kemarin kan kita ingat misalnya bagaimana dinamisnya ketika 5 tahun pertama dan 5 tahun kedua Pak SBY, ya, itu betul-betul DPR itu menjalankan fungsi pengawasannya, gitu. Karena apa? Karena PDIP ada di oposisi, lalu kemudian even partai yang bergabung di partai penguasa itu juga mereka mengambil sikap yang kritis terhadap pemerintahan. Kalau ini 10 tahun ini kan partai politik semua jadi lumpuh, semua lumpuh. Praktis kita 10 tahun itu nggak ada suara kritis dari parlemen. Benar, banyak yang bilang itu matinya suara oposisi. Ya, betul. Itu yang terjadi. Hampir nggak ada suara yang. Nah, karena Pak Jokowi sangat disukai masyarakat. Itu faktor yang. Oh iya, itu. Jadi Pak Jokowi menyadari betul itu, sehingga pendukung utamanya Pak Jokowi itu, buzzer utamanya Pak Jokowi itu adalah pendukung-pendukungnya. Iya, malah. Begitu, sehingga tambah lagi memang partai politik sudah semakin pragmatis ya. Iya. Jadi akhirnya ya memang semakin lemah lah suara kritis di parlemen. Tapi 5 tahun yang akan datang, saya kira ini tantangan serius bagi Pak Jokowi. Tantangan serius bagi Pak Prabowo. Kalau dia tidak bisa memainkan atau mengendalikan dinamika politiknya, saya kira 5 tahun ini waktu yang terasa sangat lama bagi Pak Prabowo. Ya, karena dinamikanya luar biasa gitu. Dan itu baik, sehingga janji-janji yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan Gibran itu harus betul-betul dijalankan. Kalau enggak, itu akan rame. Jangan lupa saat ini itu partai oposisi itu juga mendapat dukungan energi dari masyarakat sipil. Benar. Ya, di mana guru-guru besar dari hampir semua kampus-kampus di Indonesia ini sudah turun gunung dan meninggalkan keprihatinan yang luar biasa. Jadi kalau nanti suara oposisi tidak bisa dikendalikan oleh Pak Jokowi, ditambah suara-suara para guru besar, suara mahasiswa, maka saya kira tidak mudah bagi Pak Prabowo Gibran untuk menjalankan pemerintahannya, begitu. Harapan kita sih seperti itu ya, Pak. Oh iya, kita harus berharap pemerintah kita ya, trias politika kita tuh berjalan seperti dulu lagi. Bahkan dulu ketika Demokrat, kita lihat contoh di pemilu 2009, ketika Demokrat bisa menang besar aja dan Pak SBY bisa menang telak juga, 60%, bisa mencalonkan wapres sendiri tanpa minta dukungan dari partai lain. Itu aja DPR-nya masih kuat, iya kan? DPR-nya masih Iya, suara kritis dari DPR masih itu punya luar biasa. oposisi, ya. Nggak seperti sekarang ya. Dan mestinya kan tidak harus beroposisi juga. Iya. Itu DNA-nya DPR itu memang harus mengkritisi pemerintah. Harusnya mereka tidak terlibat lagi ke eksekutif. Bahkan seharusnya partai pendukung Pak Prabowo sendiri juga, ketika Pak Prabowo ngelakuin ketika menjalankan tugasnya dengan salah, harusnya juga berani kritik partai Pak pendukung Prabowo ya. Kan fungsinya mereka sebenarnya juga udah beda. Nah, itu yang lagi-lagi tadi Pak Jokowi sadar betul dia mendapat dukungan yang sangat besar dari publik, ya. Dan publik itu menjadi buzzernya Pak Jokowi gitu. Lalu kemudian dia punya keahlian untuk mengendalikan partai-partai politik, terutama pimpinan-pimpinan partainya, sehingga suara kritis itu menjadi bungkam. Ya, suara oposisi dari parlemen itu praktis hilang selama 10 tahun. Gitu. Nah, apakah situasinya sama 5 tahun yang akan datang? Belum tentu. Belum tentu. Ini catatan serius bagi Pak Prabowo. Dan saya kira Pak Prabowo menyadari betul itu, sehingga dalam pidato kemarin itu
Ya, dia mau menjadi presiden dari semua kelompok, baik yang menang maupun yang kalah, baik yang memilih dia maupun yang tidak, baik yang suka maupun yang membenci dia. Nah ini saya kira dia menyadari betul tantangan 5 tahun ke depan itu akan sangat serius. Nah pertanyaannya, apakah yang dia pidatokan itu bisa diwujudkan dalam praktek politik ke depan? Nah itu kita akan lihat dari kemampuan dia membangun koalisi. Lalu kemudian kemampuan Pak Jokowi membangun kabinet. Kalau kabinet yang dibangun oleh Pak Jokowi itulah kabinet yang betul-betul profesional gitu dan mampu membangkitkan kepercayaan publik, saya kira dari awal dia menjawab keraguan publik, ya kerisauan publik. Tapi kalau Pak Prabowo gagal memberikan keyakinan kepada publik dengan kabinet yang dibentuk, atau kabinet yang dibentuk itu betul-betul merupakan kompromi kepentingan, hanya sekedar bagi-bagi jatah kekuasaan, maka saat itu juga Pak Prabowo akan mendapat catatan keras dari publik, saya kira. Balik lagi ke pemilu 2019 lagi. Ya. Mendingan gak usah diadain pemilu sekalian ya Pak? Oh, jangan kita daripada 1 putaran 2 putaran. Saya sendiri kan mengamati media sosial. Ada kayak banyak suara-suara yang bilang kalian pada ribut-ribut 1 putaran, 2 putaran. Ini yang menang tuh udah ketahuan. Apa nggak sebaik kalau dengan alasan kan alasan yang ramai itu kan hemat anggaran. Bukankah lebih hemat kalau misalkan pemilunya nggak diadain sama sekali? Langsung pakai MPR aja ya? Iya. Nah begitu. Tapi memang itu benar-benar, maksudnya nunjukin bagaimana kecewanya masyarakat terhadap eksekutif sama legislatif kita. Nggak bisa saling ngimbangin gitu loh. Betul. Gimana eksekutif ini udah menelan utuh-utuh kekuatan Nah kan legislatif. Kenapa kita penting sekali bicara soal bagaimana membangun trust di dalam demokrasi itu? Karena apa? Karena kan setiap hari kita berproses dan setiap hari kita itu membentuk karakter dari generasi muda kita. Mayoritas pemilih kita itu kan anak-anak Gen Z sama generasi milenial. Ya, milenial sama Gen Z itu ya kan? sekitar 60%. Ya kan? Nah, mereka ini itu adalah generasi-generasi yang boleh dibilang dalam tanda petik generasi yang cuek gitu. Generasi yang apatis. Nggak mau tahu, dan mereka juga nggak ngerti cerita Orde Baru itu seperti apa. Capek dengan informasi juga. Karena itu, tantangan demokrasi itu adalah bagaimana membangun karakter dari anak-anak muda ini, supaya dia peduli terhadap bangsanya, peduli terhadap demokrasi negeri ini, sehingga mereka tertarik untuk terlibat di dalam politik, dan politik dalam pengertian yang luas, bukan politik dalam arti politik praktis masuk di dalam partai politik, enggak. Paling tidak generasi milenial ini, karena mereka yang menentukan warna demokrasi kita, yang menentukan nasib dari pemerintahan kita itu, kalau mereka aware, kalau mereka peduli, maka mereka akan bersikap ketika pemerintahnya melakukan penyimpangan. Tapi sebaliknya, kalau kita memberikan contoh yang buruk, maka yang terjadi itu adalah apatisme dari anak-anak muda. Maka yang terjadi itu tadi, kalau begitu nggak penting demokrasi. Kalau begitu nggak penting itu pemilihan umum secara langsung. Kalau gitu nggak penting ada presiden, nggak penting ada DPR. Kan kacau kalau kayak begini. Nah, salah satu cara bagi anak-anak muda sekarang itu lo tunjukkan keteladanan, tunjukkan contoh, dan memang demokrasi itu membuat anak-anak muda itu yakin dan percaya bahwa kami punya masa depan. Kami punya power untuk mengubah masa depan. Negeri ini juga punya masa depan kalau kami terlibat gitu. Itu yang mesti ditunjukkan. Tapi kalau yang kita tunjukkan itu ada pragmatisme, transaksi, money politik, politik sandra, maka anak-anak muda kita akan makin kehilangan optimisme untuk masa depan negerinya. Itu yang kita nggak mau. Demokrasi kita ada di tangan anak-anak muda. Begitu. Ngomongin anak muda, kita lihat sendiri bagaimana Pak Prabowo dan Gibran
ini menguasai perdebatan di TikTok dan Twitter. Ya, Ini contoh sebelum menjabat saja kita sudah diberi contoh seperti yang kita lihat konten-konten yang bertebaran di TikTok. Mm. Nah, menurut Bapak ini bagaimana nanti Pak Prabowo bisa mengubah citranya di pandangan publik lewat buat ke anak-anak muda ini loh Pak. Bagaimana? Ya. Apakah selamanya Pak Prabowo ini mau dikenal sebagai presiden yang jago joget? Ya kan? Apakah ini juga tadi yang seperti Pak bilang, apakah ini bakal mengundang ketertarikan anak muda juga, keterlibatan mereka ini loh Pak? Ya, ya memang. Apakah anak muda, mereka mau Pak ngelihat jadi presiden cuma tinggal joget-joget doang? Apa gimana? Kalau saya lihat fenomenanya kan itu apa yang terjadi di pemilu 2024 kita ini persis sama dengan pemilu Filipina. Bongbong. Ya. Jadi apa goyang gemoi, joget-joget itu memang khas apa yang dimainkan di Filipina dan itu membius anak-anak muda. Itu membius Gen Z dan generasi milenial. Khususnya pemilih pemula ya. Itu pemilih-pemilih pemula. Jadi yang saya lihat memang di kita ini kenapa anak-anak muda itu begitu gandrung dengan Pak Prabowo dan Gibran, karena itu yang mereka mainkan. Nah, yang kita khawatirkan itu Pak Prabowo itu membalikkan situasi itu justru. Dan ini kan seperti Pak Prabowo itu keluar dari dirinya. Iya. Ya kan? Sudah terbukti 3 kali pemilu Pak Prabowo nggak pernah nampilin brand kayak gini, ya kan? Ini Tahu-tahu kan ada platform betul. baru. Terus ini kenapa berubah begini nih? Ya. Dan anehnya lagi sukses gitu loh. Dan ini memang membius betul. Benar. Membius anak-anak muda. Dan itu bukan Pak Prabowo. Bukan Pak Prabowo seperti ini. Bukan. Kenapa saya bilang bukan? Karena kita tahu berapa kali pemilu nggak begini orangnya. Iya. Tetapi disitulah politik di era digital ini Beda. dia membaca betul apa yang diinginkan oleh anak-anak milenial, Gen Z ini, lalu kemudian dia coba menjawab itu. Nah, pertanyaannya, apakah 5 tahun Pak Prabowo bisa mempertahankan gaya itu untuk menarik simpati anak-anak milenial? Joget-joget Atau di negara. dia kembali ke sikap aslinya? Nah, ketika dia kembali ke sikap aslinya, maka bukankah anak milenial ini menjadi orang pertama yang akan mempersoalkan, ya kan? Itu satu. Yang kedua, yang kita lihat dari apa yang ditampilkan oleh Pak Prabowo ini kan seolah-olah ini politik ini dibikin ringan, dibikin candaan, ya mau joget-joget aja, nggak penting lo ngomong apa namanya visi misi yang terlalu politik yang gembira. dalam. Nah, begitu. Lalu apakah ini bisa dengan gaya seperti ini untuk 5 tahun ke depan? Jangan lupa, selain kepentingan goyang gemoi ini, itu hanya kepentingan tanggal 14 kok. Iya. Nggak lebih dari itu. Setelah 2014, kalian akan dihadapkan pada tantangan yang sangat berat bagi bangsa ini. Ya, yang sangat serius. Kompleksitas persoalannya luar biasa, dan disitulah ujian sesungguhnya terjadi. Buat Pak Prabowo. Ya kan? Buat menang pemilu mas pemerintah. Iya, ya kan? Siapapun bisa menang pemilu. Ya. Jadi ngejalanin ini pemilu tantangan seriusnya, dan bagaimana Gibran menunjukkan bahwa lo memang karakternya seperti itu. Bagaimana Pak Prabowo mesti menunjukkan 5 tahun bahwa karaktermu memang gemoi begini. Dan itu nggak mudah. Kalau tidak, keluar dari sisi itu, wah itu menjadi bumerang bagi mereka sendiri gitu. Di tengah kompleksitas persoalan yang luar biasa dan juga tantangan di parlemen yang tadi saya bilang. Ini oposisinya ini bukan kaleng-kaleng.
Ada PDIP lagi. Ini PDIP. Jagoannya oposisi. Oh, iya. Dari zaman Pak Harto dia sudah jadi Dia udah oposisi. terbiasa. Dia udah terbiasa. Udah terbiasa dan teruji. Dan apa namanya DNA-nya PDIP itu memang DNA oposisi. Karena memang Jadi- partai oposisi dari lahirnya juga karena partai oposisi. Betul. Jadi, nah itu yang mesti dipikirkan. Di satu sisi tadi untuk kepentingan elektoral kita gemoy-gemoy, ya, joget-joget di atas panggung. Di sisi lain ada tantangan persoalan yang luar biasa yang kita hadapi. Lalu kemudian di politiknya akan berhadapan dengan apa namanya kekuatan politik yang akan men-challenge betul pemerintahan 5 tahun ke depan. Begitu. Karena itu, ya harus betul-betul bangun tim yang betul-betul kuat dan solid. Dan bangun koalisi yang betul-betul kuat. Kalau salah-salah, menurut saya tidak mudah 5 tahun yang ke depan. 5 tahun yang akan datang ini. Saya kira itulah ya. Iya. Nah, gitu. Masih ada yang mau kita obrolin? Menarik bagaimana? Pembicaraan kita sebenarnya Pak, saya pengen bicarain banyak lagi. Oke. Cuman masih nunggu hasil quick count dulu Pak. Oke, ya. Saya kira kita akan ngomong lebih apa namanya, lebih detail soal koalisi, karakter koalisi, lalu kemudian karakter kabinetnya, kayaknya setelah ini ya. Tuh. Setelah Pembicaraan ini akan kita lanjutkan kembali Ya. setelah hasil real count-nya keluar. Ya, Bagaimana nanti Pak Prabowo akan melanjutkan setelah ininya nih? betul. Bagaimana Pak Prabowo bisa dengan 40% di legislatifnya ini mau ditambah lagi nggak 5%? Dan apakah partai-partai oposisi ini nantinya tergoda nggak gabung Ya. ke Pak Prabowo? Kita lihat bagaimana. Karena masih ada 6 bulan lagi. Ya, Dan apakah nanti juga Pak Jokowi akan ikut nggak membantu Pak Prabowo menyusun 5 tahun ke depannya ini mungkin untuk menyusun kabinet terlibat. Tapi setelah penyusunan kabinet, mohon maaf, nggak ada sejarahnya presiden yang sudah incumbent itu ikut cawe-cawe. Nggak ada dimanapun. Nggak ada juga presiden yang mau jadi boneka. Nggak ada itu. Harapannya Ya, semoga seperti itu ya Pak. begitu. Kan Jadi Pak- disitulah baru sadar nanti. Oh, begini toh. Pak Sebastian tadi bilangnya belum ada dalam sejarah. Harapannya yang sampai ini pertama kali dalam sejarah kejadian lagi. Buktinya juga kita belum pernah punya presiden dari wakil presiden dari anak presiden sebelumnya. Tapi pertama kali juga kejadian. Ya. Semua di politik itu bisa terjadi ya. Iya, dinamis. Oke. Siapa yang tahu? Ya. Ya. Terima kasih kepada Pak Sebastian Salang sudah memberikan perspektifnya, sudah memberikan sedikit ramalan pergerakan politik ke depannya. Kita berharap juga kepada Pak Prabowo, semoga sepertinya Pak Prabowo sudah memenangi pemilu. Sepertinya. Ya. Kita harap Pak Prabowo bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Terima kasih. Sampai jumpa di episode Kacamata Channel selanjutnya.